Hai sahabat TS Channel. Pakar penyakit menular dari University of Maryland, Amerika Serikat, Dr. Fahim Yunus, menyoroti kegiatan penyemprotan disinfektan di jalan-jalan yang dilakukan di Indonesia. Menurutnya, penyemprotan itu sia-sia karena membuang energi dan uang. Benar-benar buang-buang waktu, uang, dan energi, tulis Dr. Fahim melalui akun Twitter miliknya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kami mau ingetin lagi nih guys, jangan lupa buat di subscribe dan aktifin juga tombol loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya, oke? Dia menjelaskan bahwa penyemprotan desinfektan tidak perlu dilakukan di ruangan terbuka. Berbeda halnya jika dilakukan di rumah sakit atau ruangan kamar pasien corona. Desinfektan permukaan tidak diperlukan di jalan dan ruangan terbuka. Jika di rumah sakit dan kamar dengan pasien COVID adalah cerita lain, ungkapnya. Untuk diketahui belakangan, nama Dr. Fahim Yunus menjadi viral di Twitter. Pasalnya, dia rutin memberikan tips-tips seputar penanganan corona dalam bahasa Indonesia. Padahal, dia merupakan pakar asal Amerika Serikat. Kembali kepada soal penyemprotan desinfektan di ruangan terbuka, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pernah menyatakan bahwa penyemprotan jalan dengan disinfektan adalah cara konyol untuk menghindari penularan virus corona. Penyemprotan jalanan menggunakan disinfektan dinilai WHO tidak ada gunanya. Yang jelas, itu adalah hal yang tidak kami rekomendasikan. Kami tidak percaya orang-orang tertular virus dari permukaan tanah, kata Kepala Jaringan Wabah dan Tanggap Darurat Global WHO, Dale Fisher. Sementara itu, Wiku Adhisa Smito yang saat itu masih menjadi Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa penyemprotan jalanan dengan disinfektan memang tidak direkomendasikan oleh WHO. Menurut Profesor dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKM UI ini, menjelaskan bahwa penularan COVID-19 adalah melalui cairan hidung dan mulut atau droplet orang yang terinfeksi, tertular lewat bersin dan batuk hingga terinfeksi ke hidung, mulut, atau mata orang yang sehat. Droplet yang mengandung virus corona bisa pula berada di permukaan benda dan disentuh oleh orang yang sehat. Kemudian orang yang sehat tersebut tertular COVID-19 dikarenakan tangannya yang terkena droplet itu ia gunakan untuk menyentuh mulut, hidung, atau matanya. Masa kita pegang aspal, kemudian kita pegang mata? Kan tidak mungkin. Yang sering dipegang adalah gagang pintu, kunci, ponsel, lantai untuk beraktivitas hingga permukaan lantai masjid, kata Wiku. Penyemprotan disinfektan di jalanan dan lingkungan luar ruangan memang bukan fenomena di Indonesia saja. Di India, Meksiko, hingga Turki juga melakukan hal demikian. Kendati demikian, kegiatan ini masih dilakukan. Salah satunya oleh Kapolres Sukabumi pada 3 Juli 2021 lalu. Mobil Almored Water Cannon dikerahkan untuk menyemprotkan 6.000 liter cairan disinfektan di sejumlah jalan protokol di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut ia lakukan berkaitan dengan pelaksanaan PPKM darurat. Hari ini telah dilaksanakan apel gelar PPKM darurat, juga pergelaran kendaraan-kendaraan TNI Polri dan pemerintahan di semua lini masyarakat. Penyemprotan itu adalah salah satu bagian dari kegiatan-kegiatan PPKM darurat. Jadi, mengapa tadi kita menyemprotkan disinfektan? Yang pertama adalah agar masyarakat tahu hari ini dimulainya PPKM darurat, kata Kapolres Sukabumi AKBP Lukman Syarif. Nah guys, itulah tadi pernyataan pakar Amerika Serikat tentang penyemprotan disinfektan yang masih dilakukan di jalanan Indonesia. Jadi gimana guys pendapat dari kalian dengan penyemprotan disinfektan yang masih dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sampai saat ini? Meskipun telah dianggap suatu hal yang konyol dan buang-buang uang oleh pakar Amerika Serikat, jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya ya guys, agar sahabat-sahabat TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, bye-bye.